Big Bangers masih di acara Big Bang Show dan kali ini kita rekaman di Ubud Royal Weekend. Di Ubud tentu saja ya, Yoris. Udaranya segar ya, penontonnya ceria. Coba mana wajah-wajah yang ceria kita lihat dulu. Oh iya ceria ya. Saya senang banyak sekali yang pura-pura bahagia hari ini. Tamu kita berikutnya juga menarik ya. Karena ini berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada orang-orang dan ini tidak terlalu biasa di Indonesia terutama. Sebelum kita undang, bagaimana kalau kita lihat dulu snapshot berikut ini. Seiring dengan maraknya pertumbuhan perusahaan berbasis teknologi di Indonesia, semakin banyak pula kemunculan perusahaan-perusahaan baru yang menawarkan jasa spesifik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Adalah Ketut Sulistiawati atau yang akrab dipanggil Sulis yang memulai usaha jasa konsultan pengalaman customer atau user experience sejak 2012. Anak muda asli Klungkung, Bali ini sudah tertarik dengan UX sejak masih kuliah di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Ia pun meneruskan hingga jenjang S3 di universitas yang sama untuk konsentrasi human factors. Maka bisa dibilang, untuk urusan ilmu bagaimana konsumen berinteraksi dengan sebuah merek atau produk, termasuk penggunaan aplikasi, Sulislah ahlinya. Melalui perusahaan miliknya, Somia Customer Experience, Sulis menjalin rekanan dengan perusahaan-perusahaan besar dari dalam dan luar negeri. Dengan memanfaatkan jasanya, para klien bisa mengetahui apakah sebuah produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan berhasil memuaskan atau justru mengecewakan. Selain itu, Somia juga membuat program inkubasi singkat untuk umum yang diberi nama Somia Academy. Melalui Somia Academy, Sulis membagi ilmunya lebih luas lagi ke masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Ya, itu tadi cerita mengenai Ketut Sulistiawati. Bagaimana kalau kita langsung saja panggil Ketut Sulistiawati? Iya, terima kasih. Panggilannya apa? Sulis panggilannya. Baik, apa kabar Sulis? Baik, makasih. Oke, menarik sekali. Sulis, nama perusahaannya Somia Customer Experience. Customer Experience. Apa ini sebenarnya yang dijual ini? Kita menjual jasa konsultasi, Iya, bergerak di 3 bidang. Pertama adalah untuk riset, mengartikan customer experience itu kan bagaimana pengalaman seorang pengguna atau pelanggan dalam menggunakan jasa atau produk dari sebuah brand. iya. Jadi jasa yang pertama riset, kita mengartikan pengguna itu kebiasaannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, supaya pada saat kita membuat strategi atau membuat desain itu sesuai, itu kena dengan kebutuhannya mereka. Berangkat dari situ kita yang service kita yang kedua adalah di desain. Namanya experience design, bagaimana kita bisa membuat sebuah desain yang memberikan pengalaman yang enak untuk pengguna. Setelah itu yang ketiga adalah Training, Iya, pelatihan. pelatihan. Jadi ada 3 jasa konsultasi yang diberikan oleh Somia. Somia itu dari apa? Kenapa namanya Somia? Kenapa nggak Somai misalnya? udah sering diplesetin. Oh, sudah sering. Kenapa Somia? Somia itu suatu hari saya pas lagi pulang ke Bali, terus lagi mau ada upacara, terus tiba-tiba terdengar kata itu, Nyomia, bahasa Bali dari Somia. Artinya meninggikan atau mengangkat menjadi lebih baik. Nyomia. Iya, Somia. Jadi itu sebuah upacara untuk meninggikan atau mengangkat menjadi lebih baik. Dan dari situ, karena saya juga orang Bali, dan artinya sangat dalam. Karena dari jasa yang kita berikan, dari konsultasi adalah gimana kita bisa mengertikan kebutuhan atau permasalahan klien, dan kita memberikan sebuah servis supaya mereka bisa lebih baik lagi. Ya, 12 tahun ya. Sulis di Singapura. Belajar apa di sana? Saya S1 belajar product design, ambil S3 belajar human factors. Jadi doktor ini sekarang. Wow, keren banget ya. Iya. Terpanggil untuk pulang karena
Satu, di Singapura saya sering kerja dengan perusahaan luar, multinational companies, dan akhirnya kita merasa bahwa kita berbuat, kita bekerja, tapi untuk orang lain gitu ya. Sedangkan di Indonesia kan potensinya sangat besar. Jadinya terpanggil untuk pulang, oh ya udah, ini saatnya nih untuk kembali memberikan balik ke Indonesia. Kebetulan saya juga orang tua dan keluarga di sini, jadi ya Balik untuk mengabdi di Indonesia ya. Karena di Indonesia Anda lihat bahwa banyak kebutuhan sebenarnya. banyak kebutuhan dan banyak potensi, dan sekarang lagi seru-serunya kayaknya. Lagi ekonominya. seru-serunya. Iya. Ya, kliennya ini kan relatif dari range yang startup sampai perusahaan-perusahaan besar ini ya. Iya. Yoris. Ya, saya pengen tahu, karena ini saya suka sekali. Ini salah satu contoh bagaimana jenis pekerjaan itu sebenarnya masih banyak sekali. Hanya biasanya nih, sulitnya meyakinkan klien-klien pertama. Mungkin bisa share ke pemirsa dan hadirin yang ada di sini, bagaimana cara meyakinkan klien-klien pertama. Karena untuk menawarkan sesuatu yang baru, malah kadang-kadang mungkin pas dijelasin, jadi bisnis kami ini, kami bla 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 bla. Gimana? Ya kan, nah itu gimana ceritanya? Untungnya beberapa klien pertama saya adalah dari teman dulu saya. Jadi waktu saya di Singapura ada klien-klien kerja di multinational company, mereka tahu saya balik ke sini, mereka ada yang pindah ke company lain, akhirnya tahu Sulis, kamu sekarang sendiri, bantuin aku dong, kita ada project. Jadi awal-awal memang project saya kebanyakan di luar. Setelah punya portfolio klien di luar, ngomong sama klien Indonesia baru lebih bisa, oh ini kemarin kita kerjain ini di Hong Kong, kita kemarin kerjain ini di Singapura, ini klien kita dari Amerika. Jadi baru bisa convincing di orang Indonesia, karena kalau awal-awal memang susah. Iya, dari pengalaman sendiri. Inspirasinya, maksudnya even misalnya ada status produk sepatu dari Amerika namanya Toms gitu ya, dari Blake Mycoskie. Pada saat saya ketemu dengan beliau, dia bilang, saya juga startnya dari teman-teman adik saya. Saya tes dulu, mereka suka nggak, mau beli nggak. Jadi kadang-kadang tuh kita udah langsung mikirnya tuh kalau punya produk atau jasa, langsung mau semua. Karena kita suka, kita pikir semua orang akan suka. Padahal start dari lingkungan terdekat gitu ya. Start dari even kalau kemarin Dian Sastro bilang, start dari teman pet aja dulu. Baru nanti diperluas, Jadi ini salah satu contoh sebenarnya tidak ada yang nggak bisa. Hanya harus mau memulai dari yang kecil. Kliennya siapa aja ya? Atau produk-produk apa yang biasanya membutuhkan jasa ini? Produk-produknya dari startup digital sampai perusahaan besar yang memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kalau contohnya kalau di Indonesia perbankan, jadi Bank Mandiri, BTPN, BCA. Menarik. Nah kalau startup, apa yang dibutuhkan startup dari jasa ini? Kalau startup kan semua orang sekarang bisa bikin startup, teknologi, semua orang bisa develop sesuatu, tapi karena itu juga banyak banget ada produk di pasaran. Sedangkan gimana caranya mereka meningkatkan sebuah competitiveness yang lebih tinggi daripada semua produk-produk yang ada ini itu. Dan salah satunya adalah dengan itu memberikan gimana supaya enak banget nih dipakai. Jadi kalau misalnya kita contohnya ngomong Uber, walaupun sekarang lagi ada bermasalah dengan ini, tapi enak banget dipakai. Jadi karena enak banget itu orang jadi rekomend ke orang lain. Disitulah kita ngebantu. Jadi kita bantu dari sisi mentorship, kadang-kadang kita take part di beberapa inkubator program. Jadi kita bantu mentorship untuk mengenalkan konsep ini, bagaimana mereka bisa research sendiri. Nah, sorry, ini program inkubasi ya. Jadi di sini Somia ini juga berperan sebagai inkubator. Enggak, kita sebagai mentor. Oh, mentor. Biasanya kita diundang dari inkubator untuk membantu mentor dari sisi user experience. Nah, walaupun di sini banyak pengusaha besar, tapi saya lihat juga banyak anak muda yang memulai bisnis mereka baru saja ya. Modelnya model startup atau UKM. Nah, boleh kasih tips nggak buat anak-anak muda dan juga penonton acara ini, langkah-langkah apa yang sebaiknya menjadi perhatian ya dalam membangun sebuah bisnis, dan biasanya orang-orang lalai melihat risiko-risiko apa? Kalau dari bidang saya mungkin lebih ke arah
Satu, mengenal sekali target customer-nya siapa. Harus dikenali Harus ya. dikenali. Target konsumen kita siapa? Berupa observasi, segampang mungkin ngobrol deh sama mereka. Keluar dari, jangan duduk di depan komputer membayangkan orang itu menggunakan seperti apa, tapi pergi keluar. Keluar, lihat, ngobrol, dan mengertikan. Yang kedua, pada saat kita mendevelop sesuatu, sering-sering balik lagi ke mereka untuk dites, mendapat feedback. Karena kalau misalnya kita ketahui masalahnya di awal, untuk membenarkan itu jauh lebih murah, dan jauh kita save waktu lumayan banyak dibandingin udah di-develop, udah diluncurkan ke pasaran, baru ketahuan masalahnya di mana. Balik lagi kan sayang waktu dan biaya. Uang ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Komentar terakhir dari Yoris? Ya, ini inspirasinya juga sebenarnya untuk anak-anak muda yang sedang mencari jurusan. Kalau bisa mencari jurusan-jurusan yang seperti ini gitu, jurusan-jurusan yang pada saat balik ke Indonesia benar-benar dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita tuh oversupply dari satu jurusan yang akhirnya pas kembali ke Indonesia itu ya dia nggak bisa terlalu berdampak. Karena ya tadi ilmu yang dia dapetin tuh udah mirip-mirip, udah banyak sekali mengambil itu. Ini salah satu contoh, knowledge makin lama makin banyak dan makin beragam, tapi tiap orang, tiap anak muda punya kesukaan masing-masing dan bisa berdampak positif untuk orang banyak. Baik, masih banyak hal menarik yang kita bisa gali. Nah, satu hal yang juga menarik adalah peran dari lembaga-lembaga. Nah, dalam hal ini, BUMN juga banyak yang memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak muda untuk tumbuh dan berkembang di bisnis mereka masing-masing ya. Nah, hal itu yang dilihat juga oleh Telkom sebagai salah satu BUMN yang melihat bahwa banyak sekali anak-anak muda kreatif yang harus diberikan kesempatan, didukung, bahkan difasilitasi agar mereka sukses, baik untuk dirinya sendiri, tentu saja untuk bangsa kita. Nah, untuk itu saya sudah mengundang Pak Herdi Harman. Ya, beliau adalah, ya terima kasih Pak Herdi. Ini Sulis, ada Yoris. Pak Herdi adalah Direktur Human Capital Management dari Telkom. Saya kenapa undang beliau ini? Karena ada satu opsi menarik yang ditawarkan oleh Telkom melalui saya lihat kampanyenya yang luar biasa belakangan ini, yaitu Socio Digi Leader. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita break dulu. Do more, do good, Big Bang.